Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi prakarya, yaitu mengenal budidaya tanaman pangan. Jenis tanaman pangan. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan juga tanaman tahunan. Tanaman semusim yaitu tanaman yang dipanen dalam satu musim, yaitu antara 3-4 bulan, seperti jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan yaitu tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan dibagi 3 kelompok. Yang pertama serelia, 2 kacang-kacangan, dan yang ketiga umbi-umbian. Serelia dan kacang-kacangan ini menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Yang pertama serelia, yang terdiri dari padi, jagung, dan sorghum. Padi memiliki batang yang berkuku dan berongga. Daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akar padi merupakan akar serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dinamakan anakan. Budidaya padi dikelompokkan menjadi padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Tanaman padi diperbanyak dengan biji. Jagung. Jagung memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, namun masih pada pohon yang sama. Bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau tongkol berada di bagian tengah batang jagung. Jagung dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Tanaman jagung diperbanyak dengan biji. Sorghum. Tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung. Sorghum memiliki batang yang berbuku-buku. Kadang-kadang sorghum juga dapat memiliki anakan. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat di ujung batang. Sorghum diperbanyak dengan biji. Sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik lahan subur maupun lahan kurang subur, atau lahan marginal karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Yang kedua, kacang-kacangan, yang terdiri dari kacang tanah dan kacang hijau. Kacang tanah. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji. Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman antara 38 sampai 68 cm. Tanaman ini memiliki tipe tumbuh dengan memanjang di atas permukaan tanah. Kacang tanah memiliki polong yang tumbuh dari ginofor di dalam tanah. Kacang tanah dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari setelah tanam. Kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53 sampai 80 cm. Batang bercabang serta daun dan polong yang berbulu. Kacang hijau diperbanyak dengan biji. Kacang hijau dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Yang ketiga, umbi-umbian, yang terdiri dari singkong, ubi jalar, dan talas. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya.
daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji, tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Umur tanaman ubi kayu sekitar 8-10 bulan. Tanaman ubi kayu mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Ubi jalar. Ubi jalar adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak, menjalar, atau menjalar. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan ubi, pucuk batang, dan stek batang. Umur tanaman ubi jalar berkisar antara 4-4,5 bulan. Ubi jalar umumnya ditanam pada gulu dan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Warna kulit umbi maupun warna daging umbi bervariasi, mulai dari umbi yang berwarna putih, krem, orange, atau ungu. Talas memiliki sistem perakaran serabut dan pendek. Talas memiliki daun berbentuk perisai atau hati dengan ukuran 20-50 cm. Tangkai berukuran 1 meter dengan warna pelepah yang bermacam-macam. Beberapa jenis talas yang tidak dapat dikonsumsi adalah talas sente dan talas bolang. Cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.